Shalom Jemaat Gereja Betani Banjarmasin. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya bisa kembali menyapa jemaat Tuhan semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan juga selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, di pagi hari ini saya mewakili Gereja Betani Banjarmasin ingin mengingatkan kita semua untuk kita mengikuti setiap peraturan dan juga himbauan-himbauan dari pemerintah, seperti menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta istirahatlah dengan cukup. Dan juga kalau tidak ada kepentingan yang penting di luar rumah, lebih baik stay at home. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa. Baik, sebelum kita mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama simak pengumuman Gereja Betani Banjarmasin selama 1 minggu melalui B-News. Ucapkan selamat bergabung bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online melalui channel Gereja Betani Banjarmasin. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah memasuki doa puasa raya di hari yang ke-22. Mari kita sama-sama terus melakukan doa dan berpuasa sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2020. Ada 3 cara dan 3 waktu untuk memulai dan berbuka puasa. Pilihan yang pertama dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 1 siang. Pilihan yang kedua dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Dan pilihan yang ketiga dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 sore. Dan ada 4 pokok-pokok doa yang bisa kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua, berdoa untuk kota dan daerah di mana kita tinggal. Yang ketiga, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga gereja. Dan yang terakhir, yang keempat, kita berdoa untuk jemaat Tuhan dan juga gereja. Untuk ibadah doa puasa akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang, hanya 1 jam saja. Ibadah ini akan dilakukan secara live melalui akun Facebook Betani Banjarmasin. Yo, what's up Chosen Generation Community? Ibadah online CGC akan segera hadir pada tanggal 16 Mei 2020 pada jam 5 sore yang akan dilayani oleh hambanya Saudari Stefani melalui ibadah online. Dan pada hari Minggu, ada ibadah raya Minggu pada jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Wirawati Haryanto melalui ibadah online. Dan semua ibadah online ini dapat diakses melalui 3 platform media sosial Gereja Betani Banjarmasin, seperti channel YouTube Betani News Banjarmasin, akun Facebook Betani Banjarmasin, dan juga akun Instagram Betani Banjarmasin. Dan untuk update informasi seputar Gereja Betani Banjarmasin, jemaat Tuhan bisa mengikuti setiap akun-akun resmi dari Gereja Betani Banjarmasin, seperti akun Instagram Betani Banjarmasin, akun Instagram B-News Banjarmasin, dan juga akun Facebook Betani Banjarmasin.
Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte dan juga persembahan persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA Gereja Betani Banjarmasin atau melalui aplikasi OVO ataupun melalui aplikasi Dana seperti di bawah ini. Demikian pengumuman Gereja Betani Banjarmasin selama 1 minggu ke depan. Saya Widya Angela Arianto bersama kru Binus yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, semangat! Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kami minta maaf buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming. Karena ibadah ini terlambat, ada kendala teknis sedikit. Tapi tidak mengurangi sukacita kita, amin. Mari saja kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memuji Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus kami undang Kau hadir di tempat ini. Di dalam ibadah streaming kami, menyertai kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi ya Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita lebih lagi. Sebab Tuhan kita Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dia berjanji, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas meladamu, mari bersama-sama serahkanlah. Haleluya. Serahkanlah pada Yesus segala beban yang hidupku.
aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendeklarasikan janji Tuhan dalam Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga bersama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Mari bersyukur buat janji Tuhan di dalam hidup kita, bahwasanya aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami tahu perlindungan kami hanya datang daripada Tuhan. Kuasa-Mu yang melawat setiap kami pagi ini. Kami menyadari betapa sementaranya hidup kami Tuhan. Hanya kasih-Mu, hanya wajah Tuhan yang kami cari pagi hari ini. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang indah di dalam hidup kami. Lebih lagi kami mau sembah Engkau pagi ini. Mari Roh Kudus, Engkau lawat kami secara pribadi pagi hari. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak
sadari kau bagian yang terindah. Sama-sama katakan. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagi kami, tak cukup bagiku tanpa Yesus. Yang memenuhi setiap hati kami pagi ini Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat tanganmu pagi ini Bapak Ibu Saudara, katakan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesus, memberi arti hidupku. Kami sadari kau bagian yang terindah. Lebih lagi coba dia katakan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Hanya menopangku, hanya Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Dengan segenap hati kita lebih lagi pagi ini Bapak Ibu Saudara katakan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Sembah Dia pagi ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus satu-satunya bagian yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Inginkan Dia lebih lagi. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kudus, kudus nama-Mu ya. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Tiada Allah lain seperti-Mu Yesus.
tahu Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kami terima pagi hari ini. Ada pengharapan yang baru untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus. Satu-satunya sumber pengharapan kami hanya Engkau Bapa. Sebab Engkau sungguh besar di dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah kasih-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, dengan segenap hatimu pagi ini, sembah Dia Bapak Ibu Saudara katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi bersama-sama katakan, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pagi ini, sebab karena anugerah Tuhan pagi ini kami tetap ada, untuk kami boleh dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami dapat beribadah bersama-sama dalam siaran streaming ini, dan bahkan kami masih punya waktu untuk kami diberikan kesempatan merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami umat-Mu pagi ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tangan kuat Tuhan selalu menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami lebih dan lebih lagi dengan hikmat pimpinan daripada Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar, kami boleh renungkan dan kami boleh belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Baik yang berada di rumah masing-masing maupun juga yang berada di tempat ini, setiap pelayan Tuhan. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan memampukan kita ada sampai dengan hari ini. Di tengah-tengah masa yang semakin sulit, dalam keadaan yang semakin tidak menentu hari-hari ini, kita percaya kasih setia Tuhan terus memampukan setiap kita untuk kita boleh tetap ada sampai dengan hari ini. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita belajar firman Tuhan. Pagi ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu memento mori. Bapak Ibu Saudara, memento mori ini diambil dari sebuah bahasa Latin. Memento mori ini artinya adalah ingatlah, kita pasti akan mati. Memento mori ini mengingatkan bahwa setiap manusia itu pasti akan menghadapi kematian. Kita harus melihat kematian itu sebagai sebuah realitas. Kematian itu adalah sebuah kepastian yang dialami oleh setiap orang. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, tidak ada seorang pun yang tidak akan mati Bapak Ibu Saudara. Semua orang akan mengalami kematian. Seringkali kematian dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kematian dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk dibahas ketika masih hidup. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kematian adalah sebuah realitas yang harus dihadapi. Termasuk setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan harus merenungkan hal ini. Harus dapat menyikapi hal tersebut. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi setiap kematian yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kita berduka. Gereja kita berduka karena kita kehilangan seorang rekan, seorang pemain musik, pemain bass kita. Biasa teman-teman sapa dan panggil dia Bang Lukas. 3 hari, 4 hari yang lalu Tuhan panggil beliau. Harusnya pagi ini jadwal beliau untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tetapi Tuhan berkehendak lain.
Tidak disangka, tidak ada sakit, tidak ada riwayat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba pagi-pagi kami dapat berita duka bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa. Satu kabar yang mengejutkan buat semua orang, bahkan mengejutkan keluarga beliau. Tapi kita percaya bahwa kematian ini adalah sebuah realitas. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat, kita pasti akan menghadapi kematian kita. Apalagi dengan keadaan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dalam wabah virus pandemi corona ini, setiap orang begitu dekat dengan kematian. Kapan saja semua orang bisa dipanggil. Kita lihat bagaimana satu persatu, mungkin dari orang yang kita kenal atau orang yang bahkan tidak kita kenal, tokoh nasional, siapapun. Tuhan panggil semua satu persatu begitu cepat. Karena itu mari pagi ini saya ingin mengingatkan lewat firman Tuhan. Kita semua punya memento mori. Kita harus menaruh ini di dalam pikiran kita, kita harus menaruh ini di dalam hati kita. Kita harus mengingat bahwa pasti kita akan mati. Jangan kita berpikir, oh saya masih muda, umur saya masih 20, oh saya masih sehat, kemarin baru check up, gak ada sakit penyakit. Itu semua tidak bisa menjamin apa-apa. Dengan mengingat memento mori kita akan semakin mengingat Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengingat memento mori, ingat bahwa kita pasti akan mati. Kita akan mengingat bahwa semua yang kita miliki di dunia ini gak ada artinya. Kekayaan yang mungkin selama ini kita anggap pengaman hidup kita. Jabatan kekuasaan yang kita anggap sebagai kebanggaan kita. Kalau kita mau ingat memento mori, kita nggak ada lagi yang bisa dibanggakan selain daripada kita membanggakan Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat sebuah tayangan di YouTube berbicara tentang ada satu tren yang sedang unik, yang sedang booming di Korea Selatan. Di mana orang-orang di Korea Selatan saat ini mereka sedang melatih diri mereka untuk menghadapi kematian. Jadi di Korea Selatan mereka membuat sebuah sekolah kematian. Jadi orang-orang itu seperti mengikuti sebuah pelatihan menghadapi hari kematian mereka. Orang-orang Korea mereka memakai baju kematian. Bahkan mereka diberikan kesempatan untuk menulis surat wasiat pesan-pesan terakhir. Dan mereka diberikan kesempatan untuk berbaring di dalam peti mati Bapak Ibu Saudara. Di dalam peti mati itu orang-orang ini diberikan kesempatan untuk merenungkan bahwa ini loh yang namanya kematian. Ketika orang-orang ini menyelesaikan pelatihan kematian itu, mereka keluar dari peti itu dengan satu sikap lebih menghargai hidup. Di Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan angka tingkat bunuh diri tertinggi. Setiap hari data dari tahun 2019, setiap hari tercatat ada 42 kasus orang yang bunuh diri. Tekanan sosial yang begitu hebat yang ada di kota itu, yang ada di negara itu membuat orang-orang depresi, membuat orang-orang jadi stres. Dan hari ini tekanan itu bukan hanya terjadi di Korea Selatan. Tekanan itu terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di kota kita Banjarmasin. Kita semua sedang menghadapi satu situasi yang tidak menentu. Kita menghadapi satu keadaan yang tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Kita nggak tahu kapan akan jadi seperti ini. Kita nggak akan tahu kapan kita bisa segera berjumpa dalam ibadah seperti biasa. Dalam keadaan tidak menentu seperti ini, seringkali membuat kita tertekan. Seringkali membuat kita stres, membuat kita jadi depresi. Dan satu hal yang Tuhan mau ingatkan dalam keadaan seperti ini adalah ingatlah bahwa setiap kita pasti akan mati. Karena itu apa yang harus umat Tuhan persiapkan di dalam kehidupan mereka. Kita bukan hanya mempersiapkan supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa mengalami mujizat. Tapi lebih daripada itu gereja harus mengingatkan kepada setiap umat Tuhan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian tidak lagi bisa melihat umur seseorang, oh yang tua dulu yang dipanggil Tuhan, yang muda nanti tidak. Kematian tidak lagi melihat sehat atau sedang sakit, tidak. Kematian bisa terjadi dan datang kapan saja. Itu sebabnya kalau umat Tuhan tidak dipersiapkan menghadapi kematiannya, orang yang sudah mati itu gak bisa lagi mengulangi Bapak Ibu Saudara apa yang ada di dalam hidupnya. Sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang membangkitkan setiap orang-orang. Karena itu selagi kita masih hidup,
Mari kita persiapkan waktu kita dengan baik dan dengan benar. Kematian bukan lagi, saya mau ingatkan, bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas. Bukan sesuatu yang tidak pantas untuk dibahas. Justru kematian harus dibahas mulai dari sekarang. Supaya kita ingat betapa singkat waktu kita. Saya ingat waktu kecil kalau saya main payung di dalam rumah, saya suka ditegur. Saya suka dibilang, gak boleh main payung dalam rumah, gak pantas. Orang melihat kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Tetapi di dalam Tuhan, kematian adalah sesuatu yang indah. Karena disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempersiapkan memento mori dalam hidup kita, apa yang umat Tuhan harus persiapkan? Saya hanya membahas 2 hal saja secara sederhana. Yang umat Tuhan harus persiapkan dalam menghadapi memento mori dalam hidupnya. Yang pertama adalah, mari kita gunakan waktu kita yang tersisa ini dengan bijak. Kita sedang menjalani sisa waktu, Bapak Ibu Saudara. Waktu ulang tahun dinyanyikan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Orang yang berulang tahun selalu didoakan panjang umur, sehat selalu. Tapi kenyataannya sebenarnya setiap kali kita berulang tahun, bertambah usia kita, sebenarnya sedang berkurang waktu kita untuk hidup di dunia ini. Karena itu ketika kita hidup dengan sisa waktu yang ada. Berapa umur kita hari ini? Umur saya hari ini 39 tahun. Kalau saya bisa hidup sampai 70 tahun, berarti sisa waktu saya nggak banyak-banyak banget loh Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang sudah hidup 70 tahun. Firman Tuhan katakan manusia hidup itu 70 tahun, sisanya hanya merupakan sebuah apa? Penderitaan. Kalau bisa 70 tahun sampai hari ini berarti itu luar biasa. Jarang ada orang bisa sampai di umur ini. Ibu gembala senior kita 71 tahun, sebentar lagi 72 tahun. Tapi sehat walafiat, anugerah Tuhan. Dengan sisa waktu hidup yang ada, ayo pergunakan itu dengan bijak. Bagaimana kita menggunakan sisa waktu hidup kita dengan bijak? Dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan lain mengatakan begini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Dengan kita semakin hidup melekat dengan Tuhan, kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang sadarkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa betapa singkatnya kehidupan ini. Di tengah-tengah wabah virus corona hari-hari ini yang sedang melanda seluruh dunia, sebenarnya Tuhan sedang bicara. Kalau kita mau ambil waktu, kita mau lihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan hari-hari ini, sebenarnya di situ Tuhan sedang bicara betapa singkat hidup ini. Di situ Tuhan mau ingatkan supaya kita mempersiapkan waktu kita. Kita ini hanya tertuju kepada satu hal, yaitu bicara apa? Mau memikul salib kita. Yang terberat dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah bagaimana supaya manusia daging ini boleh semakin dimatikan. Dan manusia roh itu menjadi semakin hidup. Sebenarnya itu yang paling berat hari-hari ini. Kalau kita mau sadari hal ini. Kalau kita mau bicara tentang salib. Yang bicara tentang perjuangan Tuhan Yesus. Kita belajar menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mau mati secara daging. Dan hidup di dalam roh. Dan semakin hari mengalami kedewasaan, sampai menjadi seperti yang Bapa di surga inginkan. Kita berdoa pagi ini, ayo ingat memento mori kita, bahwa kita semua pasti akan mati. Karena itu mari kita persiapkan, yang kita bisa lakukan dalam persiapan kita. 1, pergunakan waktu yang ada. Dengan bijak, minta Tuhan ajar kita. Minta Tuhan pimpin kita untuk kita hidup seturut dan sekehendak dengan rencananya. Yang kedua, mari fokus kepada kekekalan. Kalau selama ini kita sibuk mengejar sesuatu yang tidak jelas, kita sibuk hanya memprioritaskan sesuatu yang fana. Hari ini mari mulai pindahkan hati kita. Tidak lagi mengejar sesuatu yang fana, tapi kita mau cari sesuatu yang kekal. Waktu kita cari sesuatu yang kekal,
Walaupun dunia digoncangkan, hati kita akan tetap tenang. Sebab kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita boleh ingat bahwa setiap kita cepat atau lambat akan menghadapi kematian kita. Yang Tuhan inginkan adalah setiap umat Tuhan punya persiapan menghadapi hari kematian. Yang pertama, gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, punya waktu beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Punya waktu masih bisa memuji menyembah Tuhan, sembah Tuhan sungguh-sungguh. Merenungkan firman, sungguh-sungguh merenungkan firman. Karena mungkin tidak ada lagi waktu bagi kita untuk melakukan hal ini. Yang kedua, mari kita fokus kepada kekekalan. Cari Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan lagi mengejar apa yang fana, tapi kejar apa yang kekal. Karena di situ kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup mata kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu Tuhan? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap. Kami biar lari kemanapun kami tidak dapat berlari. Kami tidak dapat bersembunyi dari tangan kuat-Mu Tuhan. Namun tangan-Mu menuntunku selalu. Bawaku mendekat. Bersama-sama naikkan pujian ini, katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat, sebab Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Tuhan, Engkau ingatkan kami pagi ini bahwa setiap kami pasti akan menghadapi hari kematian kami. Tidak lagi melihat tua atau muda, tidak lagi melihat dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Karena itu selagi kami masih hidup hari ini, kami boleh mengingat memento mori kami. Kami boleh mengingat bahwa waktu kematian kami pasti akan tiba. Biarlah dengan kami mengingat hal ini,
kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami bukan hanya mempersiapkan diri kami menghadapi perkara-perkara duniawi, tapi kami mulai mempersiapkan diri kami menghadapi kekekalan yang akan datang. Biarlah Tuhan, ketika kami berpulang, Engkau mendapati kami dalam keadaan layak. Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa, kalau kami didapati belum layak, kami didapati masih jauh daripada kata berkenan, Tuhan biarlah kami menggunakan sisa waktu hidup kami yang ada untuk kami memperbaiki diri kami, untuk kami boleh mengoreksi kehidupan kami, untuk kami boleh datang dan minta ampun kepada Tuhan, untuk kami boleh bertobat dan berbalik dari jalan yang salah, sehingga kami punya kesempatan Tuhan, kesempatan untuk mempersiapkan kami menghadapi kematian kami. Biarlah hari-hari ini fokus kami mulai tertuju kepada kerajaan sorga, karena disitulah kami akan hidup untuk selama-lamanya. Kemah hidup kami di bumi ini akan dibongkar. Kemah hidup kami di bumi ini hanya terbatas waktunya, tetapi kekekalan tidak akan terbatas. Di situ kami akan hidup. Karena itu kami mau layak, kami mau berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami tidak dibuang ke api kekal, melainkan kami mendapat bagian dalam kerajaan kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kami tahu kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami, tidak pernah berakhir dari hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih setia Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi dapat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan, maksud kami mengatakan permintaan maaf Bapak Ibu Saudara karena kesalahan teknis pagi hari ini, dan tidak mengurangi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk kita lebih lagi beribadah di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sama-sama kita ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberi, mari sama-sama tundukkan kepala, sebentar kita akan berdoa. Bapak Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ingatkan kami bahwa kami harus serius dengan hidup kami. Dan kami tidak mau sia-siakan hidup kami Tuhan, karena hidup kami hanya sementara pagi ini. Pagi ini kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan, ajari kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini di layar Bapak Ibu Saudara, baik di layar televisi ataupun di layar handphone Bapak Ibu Saudara, ada barcode yang bisa di-scan dan akan secara otomatis akan diproses. Ada beberapa aplikasi yang ada, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ada rekening dari BCA Gereja Betani Banjarmasin, ada aplikasi Dana, ada aplikasi OVO, dan Bapak Ibu Saudara cukup men-scan saja maka akan diproses secara otomatis. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri pagi hari ini, kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara.
Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami adalah kesempatan buat setiap kami pagi ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pak, bersilakan kepada hambanya Pak. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Siapa di antara saudara yang hari ini diberkati oleh kebenaran firman? Lambaikan tangan. Saudara, minggu kedua biasanya kita mengadakan pengurapan buat anak-anak kita, untuk generasi muda kita. Hari ini dimanapun saudara berada saat ini, apakah anak-anakmu ada di sampingmu? Apakah orang tuamu ada di sampingmu? Ini saatnya. Saudara tadi sudah mendengar memento mori. Kita mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menghadapi yang namanya kematian. Saudara, hari ini pandang kanan kirimu, orang-orang yang engkau kasihi, berikan mungkin pelukan, mungkin senyuman. Dan hari ini kita sama-sama mau berdoa buat mereka. Bapak Ibu, ketika engkau bersama dengan anak-anakmu, pegang tangan mereka, pegang pundak mereka. Kita mau doakan anak-anak kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami tahu kami diingatkan untuk fokus kepada kekekalan. Kami tahu kehidupan kami adalah sementara. Hari ini ada, besok mungkin sudah tidak ada. Kami mengucap syukur hari ini karena sampai hari ini mungkin kami masih bisa bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Oleh sebab itu kami melepaskan berkat atas keluarga kami. Jagai, lindungi setiap anggota keluarga kami. Lindungi setiap orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua kami, bagi cucu kami, bagi setiap orang yang ada bersama kami pada saat ini. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, selama kami hidup dan kami punya kesempatan, kami mau satu hati pada siang hari ini untuk berdoa bagi nusa dan bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Indonesia ada di dalam hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dan buat kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai bagian dari bangsa ini. Kami berdoa bagi pemimpin negeri ini, Bapak Joko Widodo, juga Bapak Maruf Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau tuntun hamba-hamba-Mu ini. Engkau buat hamba-Mu ini bukan hanya dituntun, tapi setiap kebijakan, setiap apapun keputusan yang diambil, itu berasal daripada Engkau. Engkau memberkati pemerintah daerah kami.
Engkau memberkati setiap rakyat yang tergabung di Indonesia ini. Dan kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas negeri kami. Belas kasihan-Mu turun atas negeri kami, bahkan atas seluruh Indonesia dan seluruh dunia, dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kami melakukan apa yang kami bisa kerjakan, peduli dengan orang-orang di sekitar kami, juga untuk garda terdepan yaitu tim medis kami. Kiranya kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai para tim medis. Kami percaya banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan dan disembuhkan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan menyertai, Tuhan melindungi setiap saudara dimanapun engkau berada. Biarkan penyertaan yang sempurna itu boleh memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan yang baru. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, jadilah kuat, jadilah sehat. Tuhan menyertai saudara, Tuhan melindungi saudara dimanapun engkau berada. Jadilah berkat di tengah-tengah kesulitan ini, dan jadilah orang-orang yang bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mulai hari ini berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub tetap ada di dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, hanya di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap di rumah Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di depan Roh Kudus hari. Apakah kau payah
Biarkan